Beberapa pencapaian hidup selalu berbanding lurus dengan rintangan yang dihadapi, begitu juga pendakian gunung. 13 Agustus 2023, karena sudah merasa saking penatnya dengan keseharian rutinitas yang membosankan, kami tim OTW Gunung menyusun agenda untuk muncak lagi. Kami beranjak ke salah satu gunung yang selalu dirindukan bagi mereka yang pernah mendaki, dan selalu diidamkan bagi mereka yang belum memiliki kesempatan untuk kesini. Yap, gunung yang kami maksud adalah Merbabu. Kami memilih base camp Pak Parman untuk tempat istirahat sementara. Setelah selesai beres-beres, packing, dan sarapan, kami bersiap untuk melakukan check-in pendakian. 8:17 menit. Kita mau melakukan registrasi pendakian. Jadi kalau registrasinya di sini tuh mulai bisa daftar itu sekitar jam 8 sampai jam 4 sore pelayanan. Oh iya, untuk pendakian Merbabu kali ini kalian hanya bisa melakukan pendaftaran secara online yang bisa diakses melalui situs resmi Taman Nasional Gunung Merbabu. Setelah tiba di loket masuk, tim kami berkumpul untuk melakukan check-in pendakian. Dan yang cukup ketat di Merbabu ini adalah peraturan bawaan seperti matras, sleeping bag, alat masak, dan logistik air. Yang per orangnya diwajibkan membawa 3 liter air karena di jalur selo ini tidak terdapat mata air. Saat kami melakukan check-in pendakian, kami kira semua biaya pendakian sudah selesai saat kami melakukan pendaftaran online. Tapi ternyata masih ada biaya untuk pembayaran loket pendakian sebesar 10.000 per orang dan biaya tambahan asuransi sebesar 2.000 per orang. Setelah kami tanyakan, ternyata biaya tersebut adalah biaya jasa wisata lokal dan pengelolaan untuk base camp. Kita udah registrasi tadi, jadi ngambil form registrasi dulu gitu. Terus ini sekarang kita lagi coba ngecekin barang-barang yang kita bawa pribadi. Jadi alurnya itu ketika kita mau mendaki ke Merbabu, ambil form dulu kayak nyebutin kode bookingnya. Setelah itu kita checking kayak gini nih, teman-teman lagi checking. Nah, checking ini jadi nanti kita bakalan dicocokin sama tim dari Merbabunya ini. Jadi barang yang udah kita checklist ini tuh sama sesuai nggak sama yang ada di dalam tas kita gitu. Obat merah, apa obat merah? Betadine. Betadine, nggak apa? Itu nggak wajib kan opsional. Vitamin C, tabung oksigen ya. Hansaplast juga. Hansaplastnya berapa? Punya aku 2. Punya aku 1 pak itu. Ya udah 1 pack aja. Setelah barang bawaan selesai kita list, selanjutnya kita akan di briefing dari pihak base camp yang akan menjelaskan semua prosedur tentang pendakian. Sedikit tips dari kami ya teman-teman, ketika pengecekan seperti ini, pastikan bawaan kalian sudah di list dulu dari bawah, supaya bisa mempercepat proses pengecekan. Masuk ke proses terakhir, di sini ketua kelompok mengumpulkan identitas ke pihak Taman Nasional Gunung Merbabu. Lumayan panjang kan prosesnya? Makanya, semua persiapan harus di-prepare baik-baik ya sebelum pendaftaran. Ya, sebelum kita berangkat, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dimulai. Amin. Selesai. Oh iya, iya, Mbak. Yo, gitu ya. Merbabu biasa loh. Yo. Udah jam 10 kita mulai pendakian. Saranin kalau teman-teman mau naik ke Gunung Merbabu pas musim kemarau gini bawa buff ya. Soalnya itu tanahnya kering, berdebu. Si Merbabu nih. Oh iya, personel pendakian kali ini selain ada Ardian dan Gadis, kita juga barengan sama beberapa teman baru nih, yaitu Malik dari Solo, ada Kak Feni dari Jogja juga yang ketemu dari sosmed cari barengan naik gunung. Kita ketemu juga sama Mas Fitra dan Kak Zen dari Jember yang ketemu sejak dari base camp Pak Parman. Jalur Selo ini terkenal sebagai jalur terpanjang di antara jalur lain yang ada di Gunung Merbabu. Total ada 6-7 jam perjalanan normal untuk sampai ke area camp saja, yaitu pos 4 Sabana 1. Jarak dari pintu masuk menuju ke pos 1 saja sudah memakan waktu 90 menit, itu saja belum sama berhenti-berhentinya ya. Karena cuaca siang itu cukup panas dan udaranya yang kering, pada awal trekking pun kami sudah sempat berhenti beberapa kali. Maklum, sudah 5 bulan vakum naik gunung. Setelah beberapa menit perjalanan, cukup lelah sih. Kaget aja soalnya. Kayak kita vakum terakhir itu ke Keungaran itu
Sempat vakum berarti sekitar 6 bulan. Ini nanjak perdana lagi. Tapi sebentar lagi udah mau sampai ke pos 1. Kita mau rest dulu deh kayaknya. Udah jam 12 aja ini mau makan. Pos 2 Dok Malang. Setelah 90 menit berjalan dari pintu masuk pendakian, akhirnya kita tiba di pos 1. Karena kita baru naik di hari Minggu, kita sempat berpapasan dengan banyak pendaki yang baru turun. Mungkin kalau naiknya di hari Sabtu, pasti nanjaknya bakal antri banget ya. Secara, Merbabu adalah primadonanya para pendaki. Pos 1 ini lokasinya cukup luas, banyak pepohonan juga di sini. Tapi bagi kalian yang race untuk memasak dan mengeluarkan snack di sini, harap hati-hati ya. Banyak begal monyet di sini. Kemarin saja roti perbekalan kami sempat dirampas semua sama monyet di sini. Apes. Pengalaman barunya di Merbabu gimana? Ada yang berkesan nggak? Mantap doang. Kenapa? Panas? Nggak, dingin. Dingin? Terus barusan kecopetan sama monyet? Iya, barusan berarti. 12.15 kita mau lanjut ke Simpang Macan. Teman-teman udah pada tidur kecapean. Soalnya nggak kuat sama ngebulnya sih karena panas banget. Kering tanahnya. Ntar kita lihat sekitar 45 menit ya. 45 menitan sampai ke Simpang Macan. Terus 1 jam ke pos 2. Setelah beberapa menit istirahat di pos 1, kami melanjutkan perjalanan. Pos 2 adalah tujuan selanjutnya, yang pasti treknya akan semakin sulit dan semakin berdebu, mengingat jalur di musim kemarau ini sangat kering. Kita itu naik hari Minggu. Merbabu rame-ramenya itu pasti weekend. Dan kita papasan turun sama pendaki-pendaki yang naik di hari Sabtu kemarin. Mari Mas. Nah, penunjuk jalannya kayak gini. Jadi setiap 100 meter atau 100 berapa meter ada patokan HM kayak gini buat nentuin koordinat kita itu lagi di mana, perkiraan gitulah. Berarti tadi kalau misal kita sampai sini jam 1 tuh dari pos 1 ke sini cepet loh. Cepet ya, 45. Udah sampai sekitar 35 menitan. Cuman yang bikin capek emang banyak papasan yang lagi pada turun, terus berdebunya itu deket banget emang. Kalau dari pos 1 ke Simpang Macan, pos bayangannya lah ini kira-kira. Habis ini ke pos 2 nya masih 45 menit. Melanjutkan ke perjalanan menuju ke pos 2, jalur semakin menanjak. Kontur tanah pasir yang kering membuat pijakan begitu licin dan menambah kesulitan kita untuk melangkah. Jam 1 lebih 7 menit. Dari Simpang Macan kita menuju ke pos 2. Bang, datang. Yo Bang. Kita lagi pos 2 Bang. Yo. Beberapa titik tanjakan di Merbabu ini memang begitu miring, ditambah dengan tangga-tangga tanah pada jalur yang sudah mulai rusak, maka pihak pengelola selo memasang tali yang ada di beberapa titik tanjakan. Jam 13.18 kita udah mau sampai ke pos 2. Aduh, turun tadi orang banyak banget yang turun karena semalam hari Sabtu kan, malam Minggu liburan. Alhasilnya kayak gini treknya, debunya peterbangan kemana-mana. Nanti kita mau makan dulu aja ya di pos 2 ya, karena lapar kita mau makan dulu. Aduh, panas.
2 pas sampai ke pos 2. Ini pos 2 nya udah kelihatan di sebelah kanan. Oke, kita makan siang dulu ya. Jadi nggak jadi makan di Simpang Macan. Kita memasak mie dulu aja. Terus 2 hari berapa ini ya? Nggak ada tulisannya. Oh, kanan ini pos 1 dari arah Raja Wali. Teman kita udah pernah nyampe. Makan dulu. Untuk mengisi perut yang sudah mulai keroncongan dan untuk memulihkan tenaga, kami istirahat sebentar di pos 2 sambil memasak mie instan. Iku lagi nyumet cowok. Masak dulu, makan siang jam 2. Jam berapa? Ketuanya. Ketua. Sep, tolong ya Sep, mie-nya yang enak. Siap. Nah, saya apa Sep? Kita makan dibayang-bayangin oleh monyet. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ternyata yang kami kira pos 2 ini sudah aman dari serbuan pencuri makanan. Ternyata monyetnya muncul lagi. Jadi harus lebih waspada deh. Berkurang ya Mas? Jam 2:30 kita selesai buat makan mie. Jam 3 lah nanti kita lanjut buat naik ke pos 3. Terus lanjut lagi ke Sabana. Mudah-mudahan gak kesorean, jadi diriin tendanya lebih enak. Lanjut menuju ke pos 3. Jam 3 pas kita mulai nanjak ke pos 3. Teman-teman udah pada siap? Kita masih menuju ke pos 3. Sebentar lagi udah nyampe. Tinggal 1 tanjakan lagi, tapi rasanya Masya Allah. Ini jam-jam 3:30. Kabutnya baru pada turun. Jadi ini kita tuh ngelewatin kayak jalur yang baru dibuat. Dulu itu setauku Merbabu menuju ke pos 3 itu lewatnya di bawah sini. Dan sekarang kita lewat di sisi sebelah kirinya. Jalan lagi yuk. Sekarang jam 4:07 kita baru aja nyampe di pos 3 Batu Tulis. Rest dulu sambil nungguin Ardian masih di bawah. Gak sempet bikin video soalnya Ardiannya juga di belakang kayak kecapean. Jadinya ya udahlah, seadanya kondisi aja ya. Nanti mau lanjut lagi ke Sabana 1 buat camp. Mudah-mudahan kuat. Sebenarnya pos 3 memiliki lokasi yang cukup luas dan sudah cocok untuk dijadikan lokasi camp. Namun karena jaraknya yang lumayan masih jauh dari puncak, membuat kami mempertimbangkan untuk camp di sini dan kami memutuskan untuk lanjut naik lagi ke pos 4 Sabana 1. Kita lagi perjalanan menuju ke Sabana 1. Di bawah ini pos Batu Tulis, ini pos 3. Ini posisinya sore ini udah mulai sepi ya. Biar mempercepat summit kita besok, kita milihnya di Sabana aja. Mumpung ini masih jam 4:30 lah. Oke, lanjut ya. Kondisi tanjakan menuju pos 4 tidak jauh berbeda dari tanjakan sebelumnya. Tanah masih sangat kering, debu berterbangan, serta kemiringan dan kontur curam membuat langkah kami sedikit melambat. Laporan sore hari. Habis diajar sama tanjakan dari pos 3. Akhirnya ini udah sampai, itu sabananya udah kelihatan di situ. Ini sabananya. Sabana 1. Mirip ini masih di bawahnya Sabana 1. Ternyata Sabana 1 masih di sana. Sunsetnya cakep banget.
Masih di bawah pos 2. Mau lihat view Merapinya nggak nih? View Merapi. Setelah 60 menit berjalan dari pos 3, akhirnya kami tiba di pos 4 Sabana 1 pukul 17.30. Di sini rombongan sempat terpisah dengan Ardian yang tertinggal di belakang. Karena khawatir, saya dan Malik memutuskan untuk menyusul. Dan syukurnya, tidak lama setelah saya dan Malik menyusul, Ardian mulai terlihat. Katanya dia sempat berhenti karena agak kelelahan dan kakinya merasakan kram. Untung saja dia membawa P3K pribadi. Setelah semua rombongan lengkap, kami bergegas mencari tempat mendirikan tenda. Karena sudah tidak kuat dengan udara yang makin bertambah dingin. Dok, ayam ya? Asik, ini setnya nih. Senyum dulu ya. Apa? Gak bisa tuh. Suaraku dah. Bawanya ayam. Kita udah sampai di camp, lagi masak-masak. Tadi itu dari pos 3 menuju ke Sabana 1 itu kayak nggak sempat ngerekam banyak karena banyak banget accident juga. Jadi si Ardian sempat ketinggalan tadi di belakang. Sampai jam 7 itu baru datang. Kita sempat ngesisir daerah-daerah di bawah yang pada camp. Ternyata alhamdulillahnya dapat informasi gitu dari mbak-mbak. Ternyata Ardiannya masih rehat di bawah. Akhirnya aku sama Malik nemuin dia di bawah nyusulin. Cuman sebentar sih dari Sabana 1 tadi. Sendirian jalan ya? Sendirian. Aduh, merbabu ini sangat menguras tenaga sih. Kita udah sampai di Sabana 2 menuju ke puncak Kenting Songo. Insya Allah semoga kuat ya, bisa sampai puncak. Ikutin terus ya sobat Kendaki. Pagi ini saya hanya samit ditemani oleh gadis dan Kak Feni, karena Ardian dan Malik lebih memilih untuk tarik selimut dan melanjutkan tidur. Udah pernah puncak katanya. Merbabu hari ini sangat cerah, lengkap dengan sinar emas membentang di horizon pagi ini. Indah sekali. Udah sampai HM45 nih. Satu lagi puncaknya udah mulai kelihatan. Cuacanya dingin banget dari semalam. Sunrise ada di belakang. Nih kita lihat puncaknya dulu. Tuh. Sunrise-nya bisa lihat dari sini, udah tinggi. Langkah sudah sampai di setengah jalan. Puncak pun terlihat kian mendekat. Yang tadinya langkah kami diselimuti gelap, rasa kantuk, dan hawa dingin mulai berubah menjadi rasa takjub dan semangat pun kembali terbakar. Perjalanan kali ini banyak mengandung pelajaran bagi saya pribadi bahwa memang segala sesuatu itu tidak pernah mudah untuk digapai. Lelah tidak lelah, ya harus kita jalani. Mengutip salah satu perkataan dari Buya Hamka, salah satu pekerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan dirimu menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Jadi harus sering-sering bertanya seperti ini ke diri sendiri. Biar tidak kebanyakan leyeh-leyeh, malas gerak, malas maju, malas pintar, malas baik, malas belajar, malas taat, dan malas untuk berkembang. Rapinya guys, cerah banget. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya nyampe di puncak Kenting Songo. Sampai di puncak Merbabu 3.122 mdpl di puncak Kenting Songo. Di puncak Kenting Songo. Kenting Songo hari Senin, tapi lumayan ramai juga. Aku tadi summit dari Sabana 1 jam kurang lebih setengah 5.
Sampai sini jam 7, sekarang udah jam setengah 8. Habis ini turun lagi ke Sabana, kita sarapan. Lumayan panas, tapi enak daripada dingin banget kayak semalam tuh. Kita turun dari puncak menuju ke camp area kita di Sabana 1. Sebenarnya tuh kita ngejar jam 4 kalau bisa udah sampai base camp, cuman kayaknya kemungkinan malah lebih sore deh. Soalnya kalau di base camp itu pelayanan untuk ngambil KTP itu cuman sampai jam 4 batasnya. Jadi mau nggak mau para pendaki itu ngejar banget jam 4 kalau bisa udah sampai di check-in barang turun, terus kita lapor ke kayak kantor balai Taman Nasionalnya Merbabu gitu. Mudah-mudahan nyampe lah nanti jam 4. Kalau nggak nyampe ya udah KTP-nya nginep. Alhamdulillah sampai juga di Sabana 2. Walaupun masih harus turun satu bukit lagi. Aduh, panas banget cuacanya. Tapi cakep nih, Sabana 2. Kalau turun sih cuman 25 menit sih. Puncaknya itu yang sampai 1 jam dari Sabana 2 nih. Pos Sabana 2. Beberapa orang mengatakan bahwa apa yang kita semua kejar adalah hasil dalam hidup. Tapi bagi saya, bukan hanya hasil saja yang sebenarnya harus kita kejar. Dan kamu juga tidak harus segera melihat hasil akhirnya. Namun, pastikan selalu ada kemajuan dalam setiap hal yang kamu lakukan, agar pencapaianmu berjalan maksimal. Gunung-gunung mengetahui rahasia yang perlu kita pelajari. Mungkin butuh waktu, mungkin sulit, tetapi jika kamu bertahan cukup lama, kamu akan menemukan pencapaianmu yang sudah diperjuangkan. Sekian perjalanan dari kami, salam lestari dari Gendaki.